Setelah berhasil masuk ke akun KTKI, kita akan diarahkan ke bagian pemilihan STR ya. Kita pilih STR baru karena kita bikin baru. Lalu pilih profesinya, kemudian klik bagian registrasi baru. Lulus sebelum tahun 2013 karena kita lulusan 2012 ya. Nah, di sini ada 4 dokumen yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu fast foto terbaru ya, ukuran 4x6 cm, latar merah. Jadi usahakan fotonya di bawah 200 KB, di atas 50 lah biar lebih bening. Kemudian KTP, JPEG juga bentuk filenya. Lalu ijazah dan Serkom. Untuk ijazah, untuk Serkom sendiri karena kita lulusan di bawah 2013 itu tidak memerlukan Serkom, kita pakai ijazah kita saja. Jadi inputan di bagian ijazah dan Serkom itu sama menggunakan ijazah kita yang diploma 3. Lalu masukkan data-data lainnya sesuai dengan permintaan menu. Di sini diminta alamat email sesuai KTP, masukkan saja dengan lengkap ya. Nama jalan, nomor, kemudian kalau ada gangnya masukkan gangnya karena nanti di bagian RT itu ada sendiri ya. Masukkan provinsi, lalu kemudian kabupaten atau kota di sini ya. Karena tidak ketemu ini sepertinya kita memilih kota lain ya, ini karena domisilinya ya. Jadi domisili atau alamat ini sesuai dengan KTP-nya. Mungkin kita tidak bekerja atau tidak berdomisili di tempat KTP kita berada, nggak apa-apa ya, sesuai isi KTP saja. Lalu isi bagian RT, kemudian RW kalau ada, lalu kode pos. Nah, kode pos ini kalau tidak tahu gampang tinggal searching Google saja, kemudian masukkan alamat desa atau kelurahannya, akan muncul kode posnya. Lanjut kita masukkan kode pos tadi, kemudian masukkan nama bank. Nama bank ini adalah bank di mana tempat kita menabung ya. Ini diperlukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengirimkan cuan kalau kita memang ada hubungannya dengan kegiatan Kementerian Kesehatan seperti penanggulangan bencana dan lain-lain yang ada honornya gitu ya. Nanti Kemkes akan mengirimkan langsung ke rekening kita tanpa melalui pihak-pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Bagus juga sih. Cuman kalau kita tidak menjadi bagian dari hal tersebut ya tidak dapat apa-apa. Lanjut kita klik bagian tombol lanjut tadi ya. Nah, berhasil ya. Lalu kita masuk ke step kedua. Di sini kita jika bekerja, klik bagian bekerja ini. Karena kita bekerja, kita masukkan alamat bekerja ya. Bekerjanya di mana? Di sini ada pilihannya. Kita cari saja yang mana sesuai dengan tempat bekerja kita. Kalau di puskesmas, kalau di rumah sakit, di klinik, kemudian di mana saja. Kalau tidak bekerja ya pilih yang tidak bekerja ya. Di sana kan sudah ada pilihannya tuh. Apakah Anda bekerja? Ya bekerja, tidak bekerja, seperti itu. Nama tempat bekerja ya, tulis saja seperti ini ya. Dimana bekerjanya, kemudian alamatnya kalau kita tidak hafal tinggal buka internet saja. Tinggal cari alamat lengkapnya sesuai dengan yang tertera di internet. Paling gampang itu sebenarnya mencari alamat di internet. Nah, seperti ini kan tinggal cari aja alamat puskesmas apa atau rumah sakit mana. Kalau udah hafal ya, nah tinggal copy paste. Udah semuanya ambil aja, masukkan ke situ. Nggak ada masalah sebenarnya mau dimasukkan ke situ semua, no problem. Jadi silahkan lengkapi sesuai dengan kebutuhannya. Lalu masukkan bagian berikutnya provinsi, kemudian kabupaten, lalu kemudian statusnya, yang nomor telepon itu segala macam boleh diabaikan ya, nggak apa-apa, nggak diisi. Lalu di bagian info pendidikan masukkan kita ini jenis pendidikannya ya, kemudian negara pendidikannya Indonesia pasti ya. Kalau kita kuliah di Indonesia, kalau luar negeri ya pilih aja, di situ ada pilihannya kok. Lalu ketik ya
alamat kampus kita di sini paling mudahnya kita tuh ketik saja misalnya Kalimantan Timur, nanti akan milih sendiri ya, tinggal pilih ke bawah. Karena ini banyak banget ya pilihan kampusnya, jadi kita lebih bagus memilih langsung provinsinya. Biasanya kan kampus itu adanya di ibu kota provinsi, jadi tidak sulit. Lalu kemudian masukkan nomor ijazahnya ya, yang tertera di kiri atas. Biasanya kalau lulusan Akper 2012 itu atau yang lulusan senior biasanya lokasinya di situ ya. Jadi tidak sulit rasanya kita membuat dokumen ini. Oke, kemudian pilih tahunnya, tanggal ini, tanggal dan bulan tahun ininya. Oke, sudah selesai ya. Lanjut tadi itu lanjut nomor ijazahnya segala macam, tanggal ijazahnya, tanggal lulus ya, tanggal lulus sorry. Lalu kemudian step 3 sertifikat kompetensi tadi ya, untuk lulusan 2012 Akper itu tidak perlu menggunakan nomor Serkom karena kita cukup menggunakan nomor ijazah. Kemudian tanggal ijazah juga kita bisa tampilkan tanggal kelulusan ya, tanggal yudisium kita ijazah. Ada di bagian belakang sebenarnya, tinggal gini saja. Kemudian di sini kita cek saja apakah data kita benar. Kalau benar tinggal klik tombol kotaknya lalu selesai. Nah, itu kita bisa cek statusnya di sini ya. Di bagian itu yang tulisan cek status, nah, akan muncul seperti ini: permohonan sedang menunggu validasi dan keabsahan data oleh konsul masing-masing nakes dan seterusnya. Kita bisa cek rutin seperti ini ya, cek statusnya, dan kita tunggu sampai 10 harian maksimal. Oke.